kesempatan kali ini izinkanlah kami untuk bisa meminta sedikit waktu dari Bapak, guna kami, saya, Ibu Rizky dan untuk melakukan wawancara Bapak. Di sini pada intinya kami ingin banyak belajar dari Bapak selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Sorong dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pada kesempatan kali ini akan ada 7 pertanyaan yang akan kami ajukan Bapak dari jawaban-jawaban yang nanti Bapak akan berikan kepada kami menjadi wahana kami untuk banyak mengambil ilmu nanti belajar dari Bapak pada intinya seperti itu. Mungkin kita langsung masuk di pertanyaan yang pertama Bapak ya. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana Bapak Sapri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Sorong dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini terjadi di sekolah kita, baik kasus itu ketika berkaitan antara siswa ataupun kasus-kasus yang terjadi interaksi misalkan antara kami Bapak ya, rekan-rekan kami dulu yang merupakan dilema etika Bapak yang berkaitan dengan etika di SMP 9, SMP Negeri 6. Ya, juga kualitas. Pada umumnya dalam pengambilan keputusan itu dengan identifikasi masalah pertama melalui guru, melalui kelas, melalui guru DP, kemudian nanti kami pertimbangkan secara baik buruknya keputusan yang akan diambil, juga terkadang melibatkan teman-teman sebaya untuk mencari informasi. Namun keputusan yang biasanya kami ambil itu kan melibatkan beberapa unsur. Bisa melibatkan semua guru dan usaha, bisa melibatkan wali kelas, guru BP dan kepala sekolah, bisa juga melibatkan para wakil kepala sekolah. Seperti itu Pak. Jadi dalam kaitannya mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di SMP Negeri 6 ini, baik itu berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan siswa atau guru, itu kita perlu melibatkan intinya seluruh keluarga besar di SMP 9 itu Pak ya. Kan tidak mungkin kepala sekolah yang bisa menentukan nasib, sementara kepala sekolah kan lebih banyak mengerjakan hal-hal administratif. Oleh sebab itu menggali informasi melalui guru mata pelajaran, melalui wali kelas, melalui guru BP, bahkan juga bisa melalui teman-teman sebaya mereka. Mungkin melakukan kolaborasi pihak terkait. Jadi saya pertanyaan kedua Bapak, selama ini benar Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, biasanya sebelum adanya guru penggerak ini kan saya lebih banyak memberikan sanksi, karena menurut saya itu yang lebih efektif pada saat itu. Namun setelah adanya guru penggerak ini, kami juga selalu kepala sekolah banyak mendapatkan ilmu baru. Belakangan ini kan keputusan-keputusan diambil itu pertama harus ada kesepakatan dengan orang tua yang dulu lebih banyak ditentukan oleh sekolah, namun saat ini rupanya sudah tidak sesuai dengan perkembangan pendidikan saat ini. Maka belakangan ini ada kolaborasi antara guru BP, guru penggerak, kepala sekolah, wali kelas, dan juga ketika dipertemukan oleh dua masalah yang masing-masing ada baik buruknya, pertama kita mempertimbangkan yang mana yang lebih mempunyai dampak lebih baik atau mengurangi risiko dari keputusan yang kita ambil. Karena prinsipnya di sekolah itu kan bukan hanya mengajar tapi mendidik, jadi ada unsur pembinaan di dalamnya. Terkadang kalau secara emosional ya mau dikeluarkan atau mau diberikan sanksi, diskursi dan sebagainya, tapi kita harus kembali ke akar permasalahan bahwa sekolah itu sifatnya untuk mendidik, mengarahkan, membimbing dan mengayomi peserta didik. Mudah-mudahan dengan itu
ada perubahan ke arah yang lebih baik pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga, Nanti pertanyaan yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak kepala sekolah lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang saya ambil itu kalau masalah itu masih berada di tangan wali kelas atau katakanlah dulu guru mata pelajaran, saya akan memberikan kesempatan kepada guru mata pelajaran itu untuk memberikan langkah-langkah masalah sesuai dengan kondisi yang ada karena dia yang lebih paham. Kemudian kalau sudah masuk di wali kelas, berarti itu ada kolaborasi antara guru mata pelajaran dengan wali kelas. Lebih tinggi lagi ketika sudah masuk di bimbingan konseling atau BK, itu memberikan kesempatan kepada 3 komponen ini: guru mapel, wali kelas, guru BK untuk menyelesaikan soal. Kalau memang frekuensi yang terlalu tinggi, harus melibatkan kepala sekolah. Ya, kepala sekolah akan turun tangan, tetapi itu harus mempertimbangkan dengan berbagai macam unsur. Bukan hanya melihat dari pelanggarannya itu, tapi latar belakang keluarganya, terus motivasinya melakukan itu dan segala macam. Yang jelas bahwa kalau 1 kali masih diberikan pembinaan, 2 kali pembinaan dengan surat pernyataan, 3 kali mungkin akan diberikan sanksi atas kesepakatan antara guru BP, kepala sekolah dan para orang tua. Jadi pada intinya langkah-langkahnya itu ada Tahap. tahapannya gitu Ada Bapak ya, tahapan. dari tahap paling ringan di guru mapel sampai dengan di kepala sekolah. Dengan melihat latar belakang keluarga dan motivasi dari permasalahan tersebut. oke, Bapak lanjut dengan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D53. Ya, bagi saya itu tidak ada satu sistem yang lebih efektif. Tapi semuanya itu bisa efektif tergantung dari situasi dan kondisi. Karena terkadang teori A diterapkan dalam masalah A cocok, tapi tidak dengan masalah B. Jadi kita harus melihat unsur, situasi dan kondisi pada saat itu. Karena seorang siswa melakukan sesuatu itu mungkin ada terdorong secara intrinsik, mungkin ada secara ekstrinsik, atau mungkin ada yang ikutan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dalam pengambilan keputusan ini dengan menerapkan satu sistem yang efektif mungkin tidak ada secara dominan, tapi harus diterapkan secara bersama-sama. Sekarang kan sanksi sudah dibatasi, bahkan dikurangi kalau boleh diadakan. Tapi seperti tadi saya katakan, segala keputusan diambil belakangan ini setelah ada guru penggerak di SMP Negeri 6 sampai dengan saat ini yang masih melakukan diklat sebagai calon guru penggerak, yaitu kita lebih mengutamakan kesepakatan dengan orang tua. Ada yang merokok kemarin, saya sudah mau skorsing, tapi saya kasih tahu Ibu Nunik sebagai pengambil BP koordinasikan dengan orang tua. Ada orang tua bilang jangan dulu diskorsing, diberikan kesempatan kalau berikutnya ya baru diskorsing. Tapi ada yang sudah 2 kali 3 kali orang tuanya kemarin menghadap ya siap diskorsing supaya anak itu punya waktu untuk merenung di rumah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tadi Bapak Ibu tantangan? Ya, tantangan itu yang pertama, terkadang orang tua itu tidak menerima. Saya contohkan tadi pagi sebelum saya ke kantor dinas itu ada orang tua yang menghadap karena anaknya dipukul tangannya oleh seorang ibu guru. Ya ini kan di sisi lain itu merupakan pembinaan, kan tidak mungkin memukul sampai patah-patah. Tapi di sisi lain orang tua tidak menerima. Nah itu tantangan. Yang kedua, orang tua tidak menerima karena tidak paham. Dia berprinsip bahwa anaknya ke sekolah itu ya sekolah lah yang mengatur. Padahal selain itu orang tua kan harus terlibat untuk mengatur anak. Itu tantangan.
Kemudian ada siswa, tantangan ketiga itu ada siswa yang sudah diperingatkan 1 kali 2 kali tetap dia melakukan. Itu juga tantangan, sehingga kita harus berkolaborasi dengan semua pihak bagaimana untuk mencari solusi yang terbaik untuk anak ini. Terkadang dalam hal mereka tidak menerima itu kan bisa memvideokan apa saja, apalagi sekarang dalam dunia ini digital yang sangat canggih, ya bisa saja memvideokan segala macam, kemudian itu menginformasikan hal-hal yang tidak sebenarnya terjadi. Tantangan keempat, terkadang hal yang terjadi di sekolah itu karena siswa ini memberikan pembelaan pada dirinya lain dengan apa yang disampaikan di orang tuanya di rumah. Akhirnya terjadi nanti miskomunikasi antara sekolah dengan pihak orang tua. Nah, itu juga kami akan panggil untuk mempertemukan dulu permasalahannya sehingga bisa paham baik pihak sekolah maupun pihak orang tua. Jadi itu ada beberapa banyak tantangan yang kita hadapi. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau terjadwal tidak, tapi lebih banyak kita menyelesaikan masalah pada saat itu. Apakah itu diselesaikan oleh guru kita pelajaran, oleh guru wali kelas, oleh BP, atau berkolaborasi dengan semuanya. So, kalau menunda persoalan itu kan nanti menimbulkan efek yang kurang bagus. Maka lebih baik pada saat itu ketika ada laporan, kita akan tangani secara bersama-sama pada saat itu, sehingga jelas permasalahannya, di mana letak kekurangannya, di mana kelebihannya, di mana salahnya, di mana benarnya, sehingga semua pihak bisa menerima. Ya, yang saya lakukan selama ini akan mendamaikan. Ya, cara yang paling terbaik itu kalau terjadi kesalahpahaman itu ya mendamaikan. Yang penting si A benarnya begini, si B benarnya begini, si A dengan si B salahnya di sini. Kalian nanti kan menemukan titik temu, sehingga salah satu jalan untuk menjalin hubungan mereka secara baik itu ya didamaikan. Sebagai satu keluarga besar SMP Negeri 6 Kota Sorong. Kita ke pertanyaan terakhir, Pak ya. Pertanyaan yang ke-7. Adakah faktor-faktor yang selama ini bisa membuat Bapak Kepala Sekolah untuk mempermudah atau membantu Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan? Adakah orang-orang atau faktor-faktor tertentu Bapak yang bisa memberikan support kepada Bapak untuk memberikan bantuan-bantuan kepada Bapak dalam kaitannya Bapak menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilematika ini? Iya, ada. Kalau secara internal biasanya kan ada bantuan dari para guru kan, para wali kelas, para guru BP. Kemudian ada juga terkait dari pihak orang tua yang memberikan solusi, seharusnya begini, harus begini, harus begini. Saya itu ramu semua. Kemudian saya cari yang mana yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah, saya akan ambil. Karena sekolah ini kan tadi saya katakan bukan menghukum, bukan mengadili, bukan mencari siapa salah siapa yang benar. Akan tetapi kita mengambil semua permasalahan itu dijadikan sebagai bahan ajar pembelajaran bagi kita, bagi siswa, sehingga nantinya bisa digunakan dalam berbagai hal, khususnya dalam hal pemecahan masalah. Saya pikir support banyak dari guru-guru, dari para orang tua, kemudian dari guru BP, wali kelas untuk menyelesaikan masalah. Yang intinya kan saya juga selalu mengajak bahwa kita ini kan satu keluarga. Jadi kalau ada masalah ya mari kita tangani secara bersama-sama. Jika orang itu punya kewenangan di bidang itu, jangan misalnya kelas 7 yang bermasalah harus ditangani oleh wali kelasnya, tapi wali kelas lain yang menanganinya kan nanti menjadi berdampak negatif. Baik, terima kasih banyak Bapak. Kami sudah tahu wawancara ini dengan pengalaman yang Bapak sampaikan kepada kami menjadi pembelajaran buat kami karena bisa menambah ilmu untuk bagaimana jika
bisa menjadi manfaat kepada kami. Ya, terima kasih sama-sama. Selamat berjuang, sukses selalu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Heri, selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu, Bapak. Pertama kami ucapkan banyak terima kasih karena Bapak sudah bersedia menerima kami. Saya Ibu Rizky dan Saya Pak Mustaqim. ya, kami dari SMP Negeri 6. Bapak, adapun maksud tujuan kami datang ke sini, kami ingin banyak menimba ilmu nih dari Bapak selaku pemangku kepentingan di sekolah Bukti ini mengenai bagaimana sih cara Bapak menyikapi pengambilan keputusan ketika Bapak berhadapan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan siswa mungkin dengan guru kah. Dan tujuan kami ke sini, kami ingin banyak berguru lah menimba ilmu dari Bapak yang tujuannya nanti kami harapkan bisa kami terapkan dalam keseharian kami di sekolah kami Bapak di SMP Negeri 6. Adapun ada beberapa item pertanyaan di sini Bapak, ada 7 pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada Bapak. Mungkin langsung kita mulai dari pertanyaan pertama ya Bapak ya. Iya. Dan saya Pak, langsung Iya. saya. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak Heri selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini Bapak yang berkaitan dengan dilema etika ini? Ketika terjadi kasus-kasus di sekolah Bapak itu, cara Bapak selaku kepala sekolah di sini cara mengidentifikasinya bagaimana ya Bapak? Ini jawabnya? Iya. Oke. Bisa, Pak? Terima kasih pertama-tama kami sampaikan kepada Ibu Rizky dan Pak Mustaqim dari SMP Negeri 6 yang telah datang di sekolah kami. Ya, jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah kami, yang pertama misalkan contohnya yang pertama itu guru misalkan setiap harinya atau dalam masa kegiatan belajar ada terlambat ke atau apa, itu ada catatan di saya, ada catatan. Kemudian kalau toh memang dia masih itu, saya kasih panggilan untuk bisa bertatap muka langsung dengan saya. Jadi saya sampaikan bahwa misalnya masalah kehadiran ibu ini kok lambat laun, lambat sama semakin berkurang, artinya kesinambungan berkurang, maka saya tegur, saya sampaikan kepada ibu. Jadi saya ada catatan khusus mengenai guru. Artinya kalau guru hari ini tidak ada, saya catat, saya absen sama guru ASN maupun guru agama. Kemudian jadi kuncinya guru di sini. Kemudian yang kedua siswa. Siswa apabila terlambat juga itu akan berurusan langsung dengan piket. Itu rekapitulasi piket, buku piket 1 hari itu sudah ada. Nah, jadi sudah ada catatan baik guru yang tidak hadir, guru yang masuk, kemudian siswa yang hadir. Kelas ini ada kelas 3, 1, 2, 3. Itu mana yang rekapitulasinya banyak. Mungkin dalam waktu rentang 3 hari atau 4 hari kita bikin surat panggilan kepada orang tua. Mereka dan di sekolah disampaikan sehingga jangan sampai terjadi kalau keterlambat terus itu ya kalau panggilannya itu tidak sekolah karena sakit, karena alasan kan ada surat keterangan juga seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada ya tetap akan kita tindak lanjutnya yang bekerja guru piket. Kemudian peran keduanya adalah wali kelas, itu mensikapi siswa-siswa yang mana ada kehadirannya berkurang. Demikian juga tidak itu ada siswa-siswa nakal. Di sini sekolah kami ada beberapa titik kerawanan bagi kelas. Setiap kelas itu ada titik kerawanannya. Misalkan siswa kelas 1 yang paling nakal, yang paling bandel itu siapa? Kemudian yang misalnya notabene lemah di dalam pembelajaran. Demikian juga kelas 2, kelas 3. Jadi masing-masing wali kelas itu membuat catatan berupa titik rawan. Bukan nakal saja tapi hal-hal yang kurang bagi dirinya sehingga bisa untuk mengembangkan prestasinya. Karena kita tahu kalau di saya punya sekolah itu SMP itu kan ya mohon maaf latar belakang sudah agak kurang, kemudian orang tua pun juga perhatian juga kurang. Makanya di sini guru perlu melakukan pembinaan.
Jadi itu salah satu yang pernah dikomunikasi guru. Kalau memang ada permasalahan kita ambil, kemudian juga siswa juga begitu. Itu mungkin bisa yang bisa. Jadi cara mengidentifikasinya, Bapak selaku kepala sekolah ada kontrol gitu ya, Ada Pak ya, ada catatan catatan, khusus. guru juga ya, nanti ranahnya ke guru piket kalau sudah lari ke wali kelas gitu Wali ya. kelas maksudnya. Dan di sekolah Bapak juga Bapak membackup siswa-siswa yang mungkin bisa saya garis Iya. ya Pak ya, Betul. siswa ternakal dan yang lainnya melalui titik-titik rawan itu Pak ya, Iya. cara mengidentifikasinya. Ya, pertanyaan kedua ini Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Terima kasih. Mungkin ini pendapat saya saja. Jadi kalau memang di dalam pengambilan keputusan dan kebijakan itu, misalkan satu ini memang betul-betul baik, yang satu pun juga baik, tetap akan pakai prioritas. Jadi prioritas yang saya sampaikan kepada guru, misalkan memang ada guru satu di dalam sekolah saya itu kayaknya seolah mereka itu memberatkan keluarga demi daripada kepentingan mengajarnya. Jadi pun sudah saya ambil, jadi memang nggak salah ibu mementingkan keluarga, tapi ini ibu diberikan amanah tupoksi untuk membina anak, sama-sama anak ibu. Jadi bisa saja, yang penting ibu mengatur waktunya itu. Jangan pada saat ini keluarga ditamakan jam mengajar, misalkan jam 3-4, kemudian dia malam molor lagi mengajarnya. Nah seperti tadi, secara dari hati ke hati pendekatan saya sampaikan seperti itu. Jadi boleh kepentingan keluarga, tapi ini tupoksinya ibu selaku guru, tolonglah, tolong jangan sampai mementingkan keluarga dulu, boleh, tapi cuma ini saja, ini itu ditambahkan dulu. Artinya ibu bisa mengatur waktu. Demikian juga yang siswa-siswa seperti kenakalan, seperti terlambat, kemudian satu diberikan sanksi, nggak boleh masuk, dipulangkan, itu pun sebenarnya nggak boleh. Artinya kita arahkan aja kepada anak. Mungkin saja bisa guru piket yang bertugas pada hari itu memberikan tugas apa, cara melap apa, mencuci apa, sampai jam 1-2-nya itu baru dia masukkan. Tidak perlu siswa lagi diberikan pulang, atau suruh membaca di tempat-tempat perpustakaan kan bisa seperti itu. Jadi biar supaya jangan sampai yang satu siswa sudah datang dari jauh-jauh mau menimba ilmu malah dipulangkan, itu kan nggak pas. Jadi bisa saja diberikan sanksi, tapi ya nggak usah berbuat. Jadi yang penting anak bisa, jadi mengurangi jam waktu itu bisa diarahkan ke perpustakaan atau macam-macam di baca-baca seperti itu. Pertanyaan ketiga Bapak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak Heri selaku kepala sekolah Bukti biasa lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut Bapak? Kalau mengambil keputusan itu Bapak selaku pimpinan di sini, apakah ada langkah-langkah tertentu, prosedur-prosedur tertentu yang harus Bapak tempuh sebelumnya? Ya, terima kasih. Tentunya langkah-langkah dan prosedur yang didahulukan yang mengambil keputusan itu secara prioritas itu. Jadi tidak hanya langsung skakmat kepada yang bersangkutan atau misalnya guru, tidak. Jadi secara prioritas mana yang terbaik untuk sekolah maupun untuk kawan guru. Kemudian juga yang siswa juga begitu. Jadi kita ambil keputusan langkah-langkah sebelum mulai itu, misalkan ada kejadian mau dikembalikan ke orang tua, kita rapat. Jadi saya rapatkan dulu bagaimana dewan guru memberikan masukan-masukan kepada saya sebelum saya memberikan keputusan seperti itu. Jadi pengambilan keputusan di sini berdasarkan skala prioritas Bapak. Iya. Dan sebelum ambil keputusan apalagi besar, biasanya Bapak akan melakukan rapat di dewan guru sebelumnya. Oke ya, pertanyaan berikut Bapak. Hal-hal
apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Jadi yang pertama untuk supaya efektif itu adalah saya pikir pembinaan saja, ya, pembinaan kepada baik itu kan guru yang punya masalah dibina sampai sejauh mana, nggak langsung diponis begitu, kemudian juga siswa dibina diarahkan. Dan siswa itu namanya buku rapat itu nggak hanya selalu merah semua. Suatu saat sesuai dengan perkembangan siswa, nggak mungkin kalau masa usianya sekian kemudian ini. Jadi langkah-langkah saya pembinaan saja kepada yang punya masalah seperti itu. Panggil, ada beberapa dewan guru atau wali kelas, ini baru kita pengarahan pembinaan tersebut. Ya. Yang kelima di sini Bapak, hal-hal apa yang selama Bapak menjadi kepala sekolah di sekolah GUPI, di SMP GUPI, yang menjadi tantangan Bapak dalam Bapak mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika di sekolah ini? Tantangannya apa saja Pak? Iya. Sebelum Bapak mengambil sebuah keputusan itu. Terima kasih, memang tantangan ada juga ya. Jadi misalkan guru nggak setuju dengan ini, tindakan dari kepala sekolah juga bisa, tapi semua itu kan bisa dirangkul, artinya diarahkan, disesuaikan dengan permasalahan yang ada, dicari jalan solusinya. Jadi ada tantangan lagi, dimana tadi saya arahkan, nggak seperti itulah Bu, nggak seperti itulah Pak, seperti begitu. Jadi kita masih tawar menawar berdiskusi ya, sama dewan guru kalau memang ada masalah yang krusial, seperti misalnya contoh pencurian di dalam ini, itu pun juga kita harapkan pada dewan guru. Contohnya ketika ada beberapa teman guru Bapak yang tidak setuju, dan solusi yang Bapak akan lakukan arahan-arahan ya, untuk melakukan diskusi sehingga menentukan titik temu tadi Bapak ya, untuk menjawab tantangan tersebut Bapak ya. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, terima kasih. Jadi jadwal tertentu itu ada, artinya begini, kalau ada suatu masalah, sampai contoh masalah yang berhubungan dengan siswa, misalnya kenakalan siswa, itu pun kita jadwalkan membuat surat panggilan dulu. Kita buat surat panggilan kepada orang tua, notabene wali kelas tolong sesuaikan dengan waktu yang ada, jangan hari ini ada permasalahan ini kemudian dipanggil hari ini, tidak. Jadi hari ini misalnya permasalahan, nanti 2 hari besoknya itu kita panggil ke orang tua. Jadi itu ada buku kasus buku kasus yang saya catat ada. Siswa nakal ini berapa orang panggil orang tuanya penyelesaian permasalahan, tapi terjadwal harinya untuk ketemu sama orang tua itu untuk membahas masalah persoalan siswa tadi. Ada jadwal. Ya. Pertanyaan terakhir Bapak, yang ke-7 ini, adakah di sini mungkin pihak-pihak tertentu Bapak atau individu atau orang-orang yang selama ini tuh mempermudah Bapak atau membantu Bapak selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan? Oknum-oknum yang misalnya bisa mengiringi Bapak gitu loh, membersamai Bapak untuk mengambil keputusan. Apakah ada faktor-faktor tertentu kah, atau seseorang di balik Bapak ini memberikan dukungan kepada Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini? Iya, terima kasih. Jadi memang ada, artinya sebagai penyelaras permasalahan itu ada, sebagai penyeimbang. Kalau keputusan saya itu begini, kemudian memang kalau ada sedikit yang kurang pas itu disampaikan oleh ibu yang biasa
menangani kasus-kasus itu ada Guru BK penjelasan. gitu ya Pak ya? Ya, lembaga BK di sini. Pas saya Bu Wali kelas. Jadi Pak jangan begini lagi gini. Ya. Jadi ada penjelasan Oh, supaya penjelasan yang tekan-tekan. iya permasalahannya ketemu bisa solusinya itu begini loh. Nah, seperti ada. Bukan untuk mempengaruhi keputusannya tidak. Kalau seperti sila kasih keluar sudah, misalnya itu ya sudah, karena sudah ada catatan di saya. Sehingga bisa disamakan dengan guru. Kalau misalnya guru yang punya masalah banyak ya sudah besok tahun ajaran baru di rolling aja. Gitu saja. Jadi ya Pak juga gitu saja. Komunikasi Bapak ya dengan rekan-rekan yang lain. Bapak, ya terima kasih banyak telah mengambil waktunya Bapak. Kita sudah belajar tentang bagaimana cara pengambilan keputusan dari Bapak. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan kepada kami berdua ini bisa kami terapkan ke depannya. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Pak. Oke.